Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kembali kita di Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 95. Saudara, pertanyaan ini saya baca secara spontan dan saya jawab secara spontan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu saya harus tunda jawabannya atau saya arahkan ke satu seminar, saudara harus bisa mengerti, ya. Tapi pada umumnya saya selalu menjawab. Salam Pak Erastus dari 0822 77523 dan seterusnya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana saya harus menyeimbangkan antara kerohanian saya, iman saya yang benar-benar mau mengikuti kehendak Bapak, mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan adat istiadat yang berhubungan. Saya orang Batak, di tengah tradisi dan hukum adat istiadat Batak kan sangat kental dan terkesan bertolak belakang dengan khotbah-khotbah Bapak selama ini yang saya dengar. Bagaimana saya menyikapinya ya Pak? Terima kasih Pak Erastus, semoga pelayanan Bapak semakin diberkati dan kiranya Bapak sehat-sehat selalu. Dari Luciana Simanulang, Muara Bungo, Jambi. Itu Luciana, tidak semua adat istiadat Batak itu bertentangan dengan Alkitab. Saya sendiri pernah mendapat saya diulosi untuk satu acara. Yang penting sebenarnya bukan tampilan lahiriah, tapi isinya. Saya setuju memang ada adat-adat suku kita yang bertentangan dengan Alkitab dan kita harus tegas berkata tidak. Tetapi ada adat yang bisa kita kuduskan, kita sucikan. Ya. Mengulosi tapi dengan isi dan nasihat kebenaran firman Tuhan sangat mungkin. Jadi kepada saudara-saudara sekalian saya ingatkan bahwa budaya itu pun bisa lahir dari Taurat yang tertulis di dalam hati. Tidak semua budaya itu bertentangan dengan Alkitab. Dibutuhkan kecerdasan rohani untuk bisa membedakan yang bisa diterima oleh etika kebenaran Alkitab dan yang harus tegas kita tolak. Terima kasih. 0813 1871 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, kami sangat diberkati firman yang disampaikan oleh Bapak. Setiap hari kami mendengar khotbah Bapak lewat YouTube live streaming beserta anak kami 2 orang yang berumur 16 tahun dan 13 tahun. Mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan mereka menulis khotbah Bapak setiap Bapak memberitakan firman. Bapak adalah sebagai Bapak rohani kami, walaupun kami tidak mengenal Bapak. Pertanyaannya, saya anak berumur 13 tahun Pak. Apa yang dimaksud anak yang sah dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai selanjutnya? Dan apakah anak yang dididik dan apakah anak yang dididik itu anak yang sah? Ada anak yang sah disebut huios. Ada anak yang tidak sah disebut notos. Anak yang tidak sah disebut dalam Alkitab kita anak gampang. Kalau orang Kristen tidak mau dididik oleh Tuhan, mendapat pencobaan, kesulitan, mengeluh terus, ya, itu anak yang tidak sah. Karena tidak akan bertumbuh menjadi seorang seperti Yesus. Tidak bertumbuh terus menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ya. Jadi apakah seseorang menjadi anak yang sah atau tidak tergantung responnya, tergantung reaksinya terhadap didikan Allah Bapa.
Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, kesukaran, jangan mengeluh. Kita harus melihat di balik peristiwa itu Tuhan mau mengajarkan apa. Ini kalau anak umur 13 tahun bertanya begini, luar biasa. Misalnya kamu dijahati temanmu, dibully, ya, diejek-ejek. Itu adalah berkat. Kamu tidak membalas, kau belajar sabar. Nanti kamu akan jadi orang sabar. Sampai sabarnya seperti Yesus, ya. Kamu melihat teman-temanmu nakal, kamu gak ikut-ikutan temanmu. Walaupun kamu tuh pengen ikut-ikutan, tapi kamu tidak mau. Karena itu akan menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati orang tuamu. Kamu akan terdidik jadi orang yang dengar-dengaran. Ya, kamu akan jadi anak yang sah. Tapi kalau orang tidak dengar-dengaran jadi rusak. Moralnya rusak, karakternya buruk, tidak layak jadi anak Allah. Itu anak yang tidak sah. 2, saya seorang ibu dari anak-anak. Mengapa setiap saya melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja hati saya hancur? Setelah saya setiap hari mendengar dan melakukan khotbah Bapak, apa yang saya lakukan Pak? Oke, ini juga saya alami. Apalagi saya yang berkhotbah melakukan kesalahan, waduh lebih hancur. Tapi kita minta ampun, kita berkomitmen, berjanji lagi tidak berbuat dosa, lalu nanti kita akan bisa benar-benar tidak berbuat dosa. Ya, kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih ya Pak, maaf Pak pertanyaan saya sangat panjang. Bapak semakin diberkati, diberi kesehatan, beserta keluarga dan pelayanan. Keluarga dan pelayanan Tuhan memberkati. Ya, bisa ya. Kita harus sungguh-sungguh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Saya senang mendengar atau membaca SMS ini. Seorang ibu dengan 2 anak yang sama-sama semua mencari Tuhan. Nanti kita ketemu di surga ya. Kepada keluarga ini, nanti kita ketemu di surga. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Nanti saya pasti bertemu dengan keluarga ini ya di surga. (0813 98073) dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Resto Sabdono. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan melalui khotbah-khotbah Bapak yang sungguh-sungguh memberkati saya. Merubah cara pandang saya, termasuk cara pandang saya terhadap orang tua, adik-adik dan orang lain, terutama yang beragama lain. Saya dulu sulit enggan bergaul dengan mereka yang beda keyakinan. Tapi setelah sering mendengar khotbah Bapak, saya diubahkan cara pandang sehingga mulai bergaul dengan mereka dan bagaimana saya bisa jadi saksi Kristus di tengah-tengah mereka. Saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Bapak berulang-ulang dan seharian bisa minimal 3 kali dengan judul yang berbeda. Selalu saja ada berkat yang berbeda yang saya terima. Apalagi di Jakarta macet, justru kesempatan untuk dengerin khotbah Pak Eras lebih fokus dan bisa kurangi rasa lelah. Terus terang setelah sering dengar khotbah-khotbah Bapak, sebenarnya saya juga coba dengar khotbah pendeta-pendeta lain. Tapi nggak ada ketertarikan sama sekali. Paling cuma beberapa menit saya dengerin. Efeknya lagi saya jadi kurang gairah dengar khotbah pendeta-pendeta di gereja saya. Di gereja saya sangat menekankan misi. Dan sudah ada beberapa orang yang dikirim ke pelosok-pelosok Indonesia, bahkan di luar negeri. Pernah saya dengar pernyataan pendeta saya bahwa Alkitab itu dikontrol misi, karena misi sudah ada terlebih dahulu. Mohon pencerahannya Pak. Mohon pencerahannya Pak Eras atas pernyataan pendeta saya tersebut.
Meskipun saya sudah kecanduan khotbah Pak Eras, sebenarnya saya juga ingin sekali selalu aktif di gereja saya. Tapi kurang semangat karena khotbahnya berkat-berkat yang dikaitkan untuk dukung misi. Mohon pencerahannya Pak Erastus, terima kasih. Pernyataan pendeta ini bahwa Alkitab itu dikontrol misi karena misi sudah ada terlebih dahulu. Ini salah. Alkitab itu sudah ada sebelum misi. Yang pertama Alkitab Perjanjian Lama itu sudah ada. Alkitab Perjanjian Baru walaupun belum ditulis, tapi sudah ada. Kebenaran itu sudah ada. Dan saya tidak tahu maksudnya Alkitab dikontrol oleh misi ini apa. Misi itu sendiri juga apa. Alkitab tidak dikontrol oleh siapa-siapa karena Alkitab itu firman Allah. Otoritas tertinggi kebenaran itu Alkitab. Ya, yang identik dengan Allah sendiri, sang kebenaran. Sedangkan misi, saudaraku, mission seperti yang kita sering dengar, aktivitas untuk memberitakan Injil. Mission, misi. Sebenarnya yang Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu bukan kalimat imperatif. Bukan kalimat imperatif, pergilah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, go ye. Dalam teks aslinya sebenarnya bentuknya participle, bukan imperatif. Jadi kalau diterjemahkan bebas sebenarnya bukan go ye tapi while you are going. Sementara kamu pergi. Di sini orang Kristen sebenarnya tanpa disuruh pergi pun dimanapun menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun juga memuridkan orang lain. Tidak salah mengirimkan misi ke daerah-daerah. Tapi jangan sampai karena terlalu menekankan misi kemudian sampai memiliki statement seperti ini. Ya. Oke, terima kasih. Salut dengan yang tulis ini, ya. Ingin aktif tapi karena di situ pemberitaan firman-Nya tidak sesuai dengan kebenaran yang murni, jadi enggan. Oke. Tetapi tidak apa-apa, melayani tidak harus di gereja, bro. Melayani itu dimanapun. Melalui hidup kita menjadi kesaksian membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata. Itu benar. Seperti yang dialami oleh saudara ini, bisa hidup di tengah-tengah orang yang beragama lain, bisa bersosialisasi dengan baik, itu baru mantap. Ya, puji Tuhan. 0812 9027 dan seterusnya. Salam Om Eras, saya istri usia 41 tahun, suami saya juga usia 41 tahun. Kami sudah menikah selama 13 tahun. Pernah memiliki anak laki-laki di usianya 9 bulan meninggal akibat bocor jantung. Kehidupan rumah tangga kami saat ini berkecukupan, bahkan masih bisa membantu keluarga yang kekurangan. Om, saya mau bertanya bagaimana caranya menghadapi suami yang memiliki sifat pendiam dan pemarah. Kalau suami sedang kesal dan marah, dia suka memukul barang apa yang ada di dekatnya menjadi rusak, bahkan hancur, tidak pilih sedang ada dimanapun, sedang di rumah atau sedang di dalam mobil. Kadang saya malu dan takut dibuatnya. Tapi setelah emosinya dikeluarkan, dia akan memperbaiki barang-barang yang sudah dihancurkannya lagi. Terkadang servis atau beli baru kembali. Sempat terbersit pikiran saya, mungkin karena alasan ini Tuhan tidak mempercayakan kami memiliki anak kembali. Gimana kalau kami punya anak ya Om Eras? Gimana kalau kami punya anak ya Om Eras? Melihat kelakuan suami yang macam orang gila kalau sedang marah. Apa yang harus saya lakukan ya Om? Padahal suami saya itu sering banget loh mendengar khotbah-khotbah Om Eras. Kenapa susah sekali berubahnya? Yang pertama, ibu jangan membangkitkan kemarahan dia. Jangan membangkitkan kemarahan. Ibu akan menjadi orang istimewa dalam menahan diri menghadapi pria semacam ini. Yang kedua, saya tidak tahu bagaimana kalau punya anak. Kan ini berandai-andai. Tetapi saran saya jangan ambil anak angkat. Kalau tidak diperintahkan Tuhan. Kepada semua saudara jangan ambil anak angkat kalau memang tidak terpilih, tidak terpanggil untuk itu.
Bantulah anak orang lain dan tidak harus mesti mengadopsi anak. Ya. Tunjukkan kehidupan sikap yang sabar di hadapan suami, tapi bukan sengaja show. Tuhan pasti akan menjadikan Anda, ibu ini, model bagaimana menahan diri, bagaimana tidak meledakkan emosi. Pasti. Nah, kapan itu terjadi? Pada waktu ibu punya kesempatan marah, berak marah, tapi ibu tidak marah. Ada kesempatan marah, berak marah, bisa dibenarkan kalau marah, tapi tidak marah. Biarlah ibu menjadi model bagaimana suami merubah diri. Saya percaya kalau suami ikuti terus khotbah saya nanti akan berubah. Saya termasuk orang yang sangat temperamen. Dan saya berubah. Bisa. Ya Bu, tanggung jawab ibu untuk bisa menjadi berkat bagi suami, menjadi model bagaimana suami membentuk dirinya. Terima kasih. 08168588 sekian. Salam Pak Pendeta, saya mau tanya mengenai satu hal. Adik suami saya sudah beberapa tahun tidak mau bekerja dengan alasan tidak mau kerja jadi karyawan. Tapi usaha sendiri pun tidak semangat. Suami saya sudah beberapa kali mengajak kerja proyek bersama, tapi saat kerja bersama selalu tidak ada kejelasan mengenai uang kas yang dia pegang. Beberapa kali ambil kredit juga akhirnya suami saya dan mertua saya yang harus melunasi. Sudah beberapa kali dinasihati untuk bekerja karena dia sendiri mempunyai anak istri, tetapi tetap tidak semangat. Saya awalnya sebel sekali dengan sikap ipar saya ini, tapi setelah dengan terus mendengar pengajaran Bapak, saya berusaha tidak terikat dengan uang. Namun belakangan saya mulai terganggu lagi karena ipar saya mulai banyak utang lagi dan mulai merongrong keluarga lagi. Kondisi ekonomi keluarga kami sendiri biasa saja dan tidak berlebihan, tapi puji Tuhan pekerjaan suami yang selalu ada aja. Bagaimana ya Pak menghadapi ipar saya ini? Saya takut punya sikap hati yang salah dan jadi tidak bijaksana. Terima kasih banyak atas masukannya. God bless you. Ipar seperti ini tidak boleh mendapat kemurahan uang. Tambah rusak. Ada saatnya kita punya ketegaan sampai tingkat dia masuk penjara. Harus punya ketegaan sampai suatu saat dia tidak makan. Tetapi untuk memperhatikan anak-anaknya sekolah, iya. Hanya kita harus membayar sendiri uang sekolah. Ya, membayar sendiri uang sekolah di sekolahnya, jangan diberikan pada orang tuanya. Orang tua harus sadar bahwa dia tidak layak membayarkan uang milik Anda, milik keluarga yang lain, sementara dia tidak bertanggung jawab. Jangan beri kepercayaan pegang uang untuk orang-orang seperti ini. Kebaikan yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional, itu menjadi sosial racun. Dan jangan melakukan itu. Dan jangan merasa tidak bersalah ketika Anda menahan uang untuk diberikan kepada orang seperti ini. Kita bisa lebih berkemurahan melepaskan uang untuk orang lain yang bukan famili, tapi membawa kebaikan daripada melepaskan uang untuk famili sendiri yang membawa kehancurannya. Terima kasih. 0813-8288 dan seterusnya. Salam Pak Eras, 25 tahun saya sudah menjadi pelayan di sebuah gereja. 2 kali mengalami pergantian pemimpin-pemimpin. Yang terakhir ini maaf, beliau menyebutkan Bapak seorang bidat. Sehingga pelayanan yang selama ini menjadi tanggung jawab saya banyak dikurangi karena beliau mencurigai saya mendengar khotbah-khotbah Bapak dari kalimat-kalimat khotbah saya. Saya berkomitmen untuk tetap setia di sini, namun belakangan ini sempat terpikir untuk mempertimbangkan ulang. Saya seperti tidak berfungsi maksimal lagi di sini, meskipun sesekali masih melayani, tetapi itu pun selalu dalam pantauan. Saya sudah berjuang untuk berbuat baik dan mengasihi. Tapi kadang berpikir juga kalau begini terus saya nggak berkembang, saya merasakan semacam pembunuhan karakter. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sementara suami saya pun adalah pendeta setempat yang nggak jauh berbeda, mengalami perlakuan yang sama dengan saya, pemimpin kami. Makasih. Saya tidak tahu apakah wanita ini, ibu ini full timer ya. Kasihan ya. Yang pertama, saudara, kalau
saya punya roh jahat. Kalau saya tidak benar, lalu orang menilai saya sesat, itu berarti dia punya Roh Kudus. Berarti dia ada di jalan benar. Tapi kalau saya memiliki Roh Kudus, saya di jalan kebenaran Tuhan, Anda sudah bisa pertimbangkan siapa mereka. Coba lihat hidupnya materialistis nggak? Coba hidupnya bersih nggak? Tetapi saya tidak bermaksud untuk menghakimi orang. Dalam tingkat tertentu, ketika kita tidak efektif di satu pelayanan, kita harus mencari tempat pelayanan lain di mana kita bisa menjadi lebih efektif. Ini bicara soal pelayanan loh ya. Apalagi kalau saudara seorang pelayan Tuhan yang kemudian Anda ya, dihalangi dan tidak efektif. Tetapi di atas semuanya minta pimpinan Roh Kudus dulu. Jangan sampai kita melangkah salah. Saudara, saya udah berapa kali bahkan sering ya mendengar tulisan seperti ini, pendeta yang mengatai saya sesat dan bidat. Padahal dia belum tentu sekolah, belum tentu dia mengerti kebenaran. Juga kalau dibandingkan karya-karyanya belum tentu dia sudah berkarya nyata. Tetapi kita tidak boleh sakit hati. Kita menjadi sedih dan prihatin. Banyak orang jadi pendetanya karena mau mencari nafkah. Dan mendengar khotbah-khotbah saya pasti terganggu. Padahal mestinya tidak usah terganggu. Tidak perlu terganggu. Jadi untuk penanya ini berdoa minta pimpinan Tuhan. Jika mungkin ya sudah. Tinggalkan saja gereja itu. Lalu mencari tempat pelayanan lain yang bisa membuat Anda lebih efektif. 0895 36557 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Saya berterima kasih sekali dengan pengajaran Bapak yang membuka pola berpikir kami sehingga kami lebih mudah memahami percaya kepada Tuhan Yesus. Dan masih ada yang membuat saya bingung untuk mengerti tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bisa keluar tidak dari diri manusia? Jika bisa minta tolong jelaskan agar saya lebih mengerti. Roh Kudus itu roh Allah. Rohnya Bapa, rohnya Allah. Kalau dikatakan Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, artinya Roh Kudus bersedia membimbing, menuntun kita. Kalau dikatakan Roh Kudus keluar, artinya Roh Kudus berhenti membimbing orang itu. Dan kalau Roh Kudus sudah berhenti membimbing seseorang, itu berarti orang itu sudah ada dalam taraf menghujat Roh Kudus. Jadi jangan kita bayangkan Roh Kudus seperti satu air atau benda yang masuk lalu ditumpahkan keluar. Oh, bukan begitu. Roh Kudus itu pribadi agung yang meliputi jagat raya. Kalau Roh Kudus masuk dalam diri kita, artinya dia mau membimbing kita. Itu maksudnya. Ya, terima kasih. 0813 5375 dan seterusnya. Ya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya hendak menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan kepada semua tim yang terlibat dalam channel YouTube Truth ID. Karena dengan ajaran kebenaran Injil yang murni yang telah Bapak sampaikan melalui YouTube dapat mengubah hidup saya secara pribadi. Jika tanpa Bapak mungkin saya sampai mati tidak akan pernah mengerti kebenaran. Puji Tuhan, terima kasih. Truth ID adalah sekolah Alkitab bagiku. Karena dari sanalah saya mengerti tentang isi Alkitab yang saya belum tahu sebelumnya. Jadi tahu. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan saya dengan khotbah-khotbah Pak Eras di YouTube lewat peristiwa-peristiwa hidup yang saya alami. Dulu sebelum tahu kebenaran, saya selalu beranggapan masalah hidup yang saya alami selama ini adalah kutukan bagi saya. Tapi puji Tuhan setelah mengerti kebenaran bahwa masalah-masalah hidup yang saya alami selama ini adalah nutrisi yang baik bagi jiwa saya. Supaya lebih mudah meninggalkan dunia ini dan memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Karena lebih ringan kita terbang ke surga jika kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa di bumi. Waduh, menyentuh ya. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih ya. Hal yang selalu saya ingat adalah masalah apapun yang kita alami di bumi tidak ada artinya bila dibandingkan kengerian kekal jika terpisah dari Allah Bapa. Oh, puji Tuhan. Dan kenyamanan apapun yang kita alami di bumi tidak ada artinya bila dibanding dengan kemuliaan kekal dalam kerajaan surga bersama Bapa. Waduh,
Ini terang copy paste khotbah saya persis ini. Terima kasih banyak Pak telah menjawab setiap pertanyaanku yang saya kirim lewat SMS. Moga saya bisa seperti Pak Eras, selalu berjuang untuk hidup tak bercacat celah di hadapan Allah Bapa. Dan moga saya bisa menjadi surat yang terbuka, roti yang terpecah, anggur yang tercurah di lingkungan di mana saya tinggal. Sehat selalu ya Pak, salam sayang dan salam hormat diriku. Wah luar biasa ini. Ya, saya percaya nih saudara-saudari seperti ini, saudari-saudari yang pasti nanti akan bersama di surga. Ya. Oke, saya teruskan saudaraku, panjang-panjang sekali. Oke. Ini 08151688 sekian. Halo Om Eras, I want to ask you your advice concerning a problem I have. I have a trouble praying to the Father when I feel at the thirst to pray and feel connected to Him. I avoid praying because I feel guilty dan seterusnya. Cukup panjang, saya tidak tahu dia bisa bahasa Inggris enggak. Kalau saya jawab bahasa Inggris, nanti percuma yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi saya akan hubungi langsung saja ini. Ya. 08151688. Maybe you can speak Indonesian, so maybe I contact you directly and we can discuss about a lot of things. Okay. Ya, panjang sekali. Ada 2 pertanyaan yang panjang yang saya lewati. Malah ini sudah kayak surat terbuka panjang banget. Aduh panjang banget. Ini kalau dibaca mungkin nggak habis 15 menit. Aduh ini kayak sedang bikin essay saja ini ya. 0821 12635 dan seterusnya. Salam Pak Eras yang saya hormati dan saya kagumi. Bapak adalah pribadi kedua yang saya kagumi setelah Yesus. Waduh luar biasa ini, jadi takut saya. Takut kalau dikagumi orang itu takut. Jangan memandang saya terlalu tinggi, takut saya. Saya sudah hampir 5 tahun mengikuti khotbah-khotbah Bapak baik di YouTube maupun datang langsung di ibadah MAG. Semakin banyak saya mendengar firman yang Bapak beritakan, saya semakin mengerti tentang Tuhan. Tapi kadang saya merasa berdosa, Pak, karena saya jika mendengar firman di gereja saya yang mengkhotbahkan tentang berkat dan mujizat, dalam hati saya berkata sesat. Apakah saya sudah menghakimi ya Pak? Saya pernah bertanya pada forum ini tentang gereja saya yang sangat bertolak belakang dengan pengajaran Bapak. Tapi Bapak bilang supaya saya tetap di gereja itu. Masalahnya gimana ya Pak? Saya mau tetap di situ Pak, kalau hati saya sudah tidak bisa terima dengar firman yang disampaikan, sehingga perlahan tapi pasti saya sudah mundur dari pelayanan gereja saya karena banyak hal yang tidak sejalan, tetapi suami saya pendeta di gereja tersebut. Saat saya menulis pertanyaan ini, suami saya sedang dirawat karena positif COVID. Dan saya anak mantu pun dinyatakan positif COVID. Hanya cucu saya yang usia 2 tahun negatif COVID dan dalam situasi seperti saat ini. Saya mendoakan Ibu Gembala saya mendoakan saya via telepon. Katanya saya harus puasa dan harus buat janji sama Tuhan untuk pelayanan lagi di gereja itu. Tapi saya diam aja Pak, nggak mau mengikuti doanya. Saya mohon dengan sangat Bapak menjelaskan tentang puasa dan nasar ya Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu, panjang umur, supaya lewat Bapak banyak orang mendengar firman yang benar. Yang benar-benar murni. Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang menyampaikan ini, SMS ini, saya harus memberitahukan bahwa menilai seseorang sesat atau tidak itu tidak menghakimi. Itu namanya membedakan roh. Jadi kita bisa membedakan roh. Ini sesat, ini tidak. Kita bisa bedakan. Menghakimi itu menyatakan salah atau benar lalu memberikan penalti atau hukuman. Kita tidak memberikan penalti kok. Kita hanya mengatakan salah atau benar.
Dan tentu kita bisa membedakan. Kalau sudah kondisi begini, memang ya ibu tidak bisa bertahan terus di gereja itu. Dan adalah pasti bukan cara Tuhan. Sakit lalu puasa sembuh. Tidak begitu. Tuhan kita tidak begitu. Tuhan yang cerdas tidak begitu. Puasa itu kita lakukan kalau ada kebutuhan rohani yang mendesak seperti murid-murid Yesus waktu menantikan penuangan Roh Kudus. Supaya kita tidak sakit bukan puasa, kita jaga pola makan, pola hidup yang baik. Dan di masa COVID ini kita ikuti protokol kesehatan yang ketat, baru ya. Anda puasa, Anda tidak ikuti protokol yang ketat, kena penyakit juga nanti ya. Jadi kalau sudah situasi begini, saya agak sulit ya menyuruh Anda tetap bertahan di gereja itu ya. Apalagi suruh membuat janji untuk tidak meninggalkan gereja itu. Wah, ini manipulasi. Ya memang saya sendiri menasihati kan pada mulanya jangan tinggalkan gereja itu. Tapi kalau supaya sembuh lalu membuat janji, wah kayak Tuhan itu disandera oleh dia. Udah tidak benar yang begini-begini. Kalau mengenai nasar atau janji, janji itu bisa lahir dari hati yang mengasihi dia. Bukan keluar dari hati yang punya maksud lain. Yang kedua, isi nasar itu apa? Kalau Tuhan aku janji, kalau aku mendapatkan tender ini aku akan bantu gereja. Orang-orang yang bernasiar itu kalau menurut saya belum sepenuhnya hatinya untuk Tuhan. Di perjanjian lama penuh orang nasar. Tapi kalau kita melihat kehidupan Yesus, Yesus tidak pernah bernasar. Memang hidupnya dipersembahkan sepenuhnya dan tidak punya bagian apa-apa dari dirinya. Tidak memiliki hak apapun, dia lepaskan haknya. Orang yang bernasar itu orang yang masih merasa punya hak untuk memperoleh sesuatu. Mau bargaining, mau tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau orang Kristen yang dewasa seperti yang Yesus tunjukkan, tidak ada nasar. Segenap hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau sudah terlanjur bernasar, tolong deh. Penuhi. Tolong deh, penuhi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.